Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Pak Hari, Bu Kartika. Saya izin memulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya siapa ini ya di kelas ini? Ketua kelas? Kolil dulu. Oh, Mas Holil, silakan dipimpin doa. Iya, Bu. Mana? Enggak nampak. Silakan pimpin doa dulu. Saya Bu yang pimpin. Iya, ketua kelas. Oh iya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pagi saat ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kemudian, sebelum memulai pembelajaran, saya absensi dulu supaya ketahuan siapa ini yang sudah hadir dan siapa yang tidak masuk. Nanti ketika saya panggil, kalian angkat tangan dan bilang hadir ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Herman Syukur Bulolo. Hadir, Bu. Di mana? Oh ya. Indra Agus Gunawan. Hadir, Bu. Oke. Kolil Al-Kusari. Hadir, Bu. Oke. Hefi Budi Lestari. Hadir, Ibu. Di mana? Enggak nama. Oh ya, oke. Baskoro Singgih Aindito. Hadir. Kok lemas? Kenapa? Bu. Sakit. Oh, sakit. Mau izin ke UKS? Enggak, Bu, kasnya tutup. Lili Nur Hanifah. Hadir, Bu. Mana? Tidak nampak. Oh, ini. Ya, oke. Lanjut. Anggi Pramulya Teguh Pribadi. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Pangadongan Elvin Pujianto. Hadir, Bu Teti. Kemudian yang berikutnya Lailiatul Fitriani. Hadir, Bu. Oke. Kemudian yang berikutnya Imade Ibnu Fahri. Hadir, Bu. Oke. Berikutnya yang terakhir Marius Gulo. Hadir, Bu. Oke, lengkap semua. Oke, sebelumnya saya ingin sebelum memulai pelajaran ini saya ingin tanya dulu. Semua ini punya HP ya? Punya, Bu. Semua ya? HP-nya dibawa. Punya saya di Iya, Facebook. Bu. Dibawa, Bu. Dibawa kan setiap jam saya selalu wajib membawa HP, tidak boleh tidak. Paketnya habis, Bu. Gimana, Bu? Pakai WiFi sekolah. Oh, iya, iya. Oke. Terima kasih, Bu. Sebelum memulai pembelajaran saya izin ini ya membagikan link video, link saya bagikan di grup kelas WhatsApp. Oke, nanti silakan dibuka. Sebentar. Ya, Bu, sudah masuk, Bu. Belum, saya belum ngirim kok sudah masuk apanya? Banyak itu, Bu. Pak Khalil itu, Bu. Iya. Gini. Jumat dulu, Jumat. Sudah masuk, silakan dibuka. Semua wajib membuka. Silakan ditunjukkan di layarnya masing-masing. Bahwa sudah membuka media, tidak ada yang membuka WhatsApp. Apa itu? Bukan itu. Ada iklan Ibu, motor ada iklannya. Ini, Bu, Siapa media rencana aksi, Bu. Oke, Khalil sudah. Kemudian Ya, siapa Bu. lagi yang sudah? Tidak kelihatan. Saya sudah, Bu. Media rencana aksi, Bu. Oke, Mas Anggi sudah. Kemudian mana? Saya, Bu. Lili belum terlihat Lili. Oke, Hevi sudah. Ini, Bu. Sudah, Bu. Oke. Di laptop, Bu.
Lagi sudah. Kok membawa laptop? Orang kaya itu, Bu. Yang lain mana? Indra, ayo tunjukkan. HP-nya dikeluarin dong. Jangan dibuat main game aja. Ya, Bu. Mana? Tunjukkan di layar. Tidak terlihat di sini. Nah, itu. Oke. Oke ya, semua sudah. Nah, sebagian akan saya buka di sini. Jadi nanti supaya sama-sama terlihat. Ada gambar orang baca qasidah, Bu. Sebentar ya. Tunggu. Kenapa lama sekali? Nah, ini sudah nampak. Nah, di sini ini nanti yang kita pakai belajar hari ini ya. Jadi nanti mulai ini urutan-urutannya mulai ada pretest, materi, LKPD, proses semua nanti ada di sini. Nah, sebelum itu, sebelum kita menuju ke pretest, di sini sudah saya sediakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi apa sih tujuan kita belajar hari ini? Nah, ini. Di sini dengan menganalisis hasil pekerjaan di pertemuan 1, 2, peserta didik dapat merencanakan pembelajaran berbasis proyek nyata berupa membuat bisnis plan sebagai simulasi proyek wirausahaan untuk membangun vision dan passion sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, targetnya apa hari ini? Target pembelajaran hari ini yaitu menentukan job profile, itu yang pertama. Lalu setelah itu kalian harus bisa membuat business plan. Di job profile ini kita sudah pelajari di pertemuan pertama ya dulu. Kita ada banyak macam job profile di sana di bidang IT, kemudian juga bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha yang ada. Ini sudah kita pelajari di pertemuan 1 dan 2. Kemudian nanti untuk berikutnya yaitu alur kegiatannya. Kita nanti ada 10 menit, di 10 menit ini kita ada tanya jawab dulu, kemudian mengerjakan pretest, ini nanti tugasnya kalian. Kemudian di 70 menit berikutnya nanti kita mulai masuk ke proyek ya, tugas proyek. Yang pertama nanti kita mencari ini literasi melalui pertanyaan pemantik yang ada di LKPD atau di ini media pembelajaran ini. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yaitu mendesain proyek, yang ketiga membentuk kelompok, yang keempat berdiskusi, kelima mengumpulkan tugas kelompok, dan terakhir presentasi. Kemudian di akhir nanti setelah presentasi kalian harus bisa membuat kesimpulan. Kemudian mengerjakan soal post-test dan kita belajar di materi berikutnya nanti kita sampaikan di terakhir. Untuk pembentukan kelompok, ini sudah saya bagi 3 ya. Satu kelompok ini ada 4 orang. Kelompok ini saya bagi berdasarkan keaktifan kalian kemarin di pertemuan 1 dan 2. Nah, di sini kita campur siapa yang aktif, siapa yang kurang aktif, supaya merata nanti. Jadi, tidak hanya Laili saja yang aktif, atau Kolil saja, seperti itu. Semuanya bisa aktif. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tidak boleh tukar kelompok ya, karena ini berdasarkan penilaian pertemuan sebelumnya. Jadi ini siapa yang sudah aktif ada di sini. Kemudian sekarang ini kita masuk di pretest. Nah, di pretest ini silakan diklik link di situ. Itu ada 5 soal pilihan ganda yang harus kalian jawab. Sekarang silakan diklik linknya, tunjukkan kepada saya. Harus mengerjakan, saya tunggu ini. Mana? Tunjukkan ke layar kuisisnya. Masuk ke iklan, Bu. Nggak bisa, Bu. Masa nggak bisa? Bisa. Dijawab ya, ini untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Nanti nilainya akan saya umumkan.
Masih loading, Bu. Ya. Sudah selesai itu, Anggi? Slide berapa ya, Bu? Slide kedua. Terlampau. Ketiga, maaf, 3. Oh, ini tak, Bu. Ya, dikerjakan. Saya tunggu ini jawabannya. Cuma 5 nomor, tinggal klik pilih. Satu-satu beres. Wifi-nya lemot, Bu. Iya, Bu, suruh ini, Bu. Lemot. Nggak bisa diklik, Bu. Ya. Naik ini, Bu, langganan yang 300 Mbps, Bu, ke kepala sekolah. Repot nih. Tidak bisa saya klik. Ini, Bu, memuat terus, Sudah, Bu. Bu. Gimana Sudah, saya Bu. kalau nggak dapat Iya, link? itu wifi-mu yang Wifi sekolah yang jelek, Bu. sudah 5 menit ini. Sudah, Bu. Hasilnya sudah Nggak bisa keluar ya. diklik ya, Bu. Kenapa? Nggak bisa diklik punya saya, Bu. Ini disuruh login dulu, Bu. Sampai saya juga nggak bisa diklik, Bu. Ini disuruh Bu. login dulu. Gimana ya, Bu? Linknya kirim di ini, Bu, di WA, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa diklik, Bu. Ntar saya Linknya daftar dulu, Oh Bu. ya, oke. Ya, Ya, kirim di grup WA, kelas Bu. ya. Ya nggak mau nih, Bu. Nggak mau dipencet. Sudah itu saya kirim di grup WhatsApp. Ah, ya, Bu. Coba tunjukkan, sudah bisa apa belum? Masih motor, Bu. Oke, sudah bisa itu berarti. Nah, sudah, silakan dikerjakan itu. Oke, sudah ada yang selesai nih. Sudah ya? Nilainya sudah Aduh, boleh Nilainya sudah ada yang keluar. Oke. Yang lain saya tunggu. Tinggal beberapa detik, kita nggak ini nanti lama-lama ya habis untuk mengerjakan pretest. Ya, Bu. Nggak bisa dipencet, Bu. Oke, sudah Saya selesai. juga, Bu. Nah, kemudian kita lanjut ya, karena soal pretestnya sudah muncul nilainya. Kita lanjut Ya, Bu. ke materi. Nah, di materi ini nanti kita belajar ini ya. Yang pertama tentang prospek kerja di bidang IT, yang kemudian tujuan dan cara menyusun bisnis plan dengan baik. Nah, di sini nanti ini mengulas ini sebenarnya sudah di pertemuan 1, saya hanya merefresh aja supaya kalian mengingat kembali. Oh, kemarin di semester di semester 1. Di pertemuan 1 kita belajar ini. Ada development, ini tugasnya apa? Kemarin tugasnya adalah merancang dan mengembangkan perangkat lunak dan webnya. Kemudian ada web developer. Nah, ini tugasnya mengembangkan sebuah situs web. Kemudian yang ketiga ada software developer yang bertugas melakukan riset. Kemudian ada UI UX designer. Tugasnya itu membuat sebuah produk yang sudah dibuat nampak menarik di mata para konsumen. Kemudian yang kelima ada analyze. Tugasnya yaitu menjaga efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Kemudian ada sistem analyze, data analyze, IT support, dan cyber security specialist. Nanti kalian cari lagi di pertemuan pertama kemarin catatannya sudah ada. Hasil kerjanya kalian kemarin juga sudah ada. Tadi sampai lupa saya.
gini ya, di pertemuan pertama kemarin kan, pertemuan 1 dan 2 kemarin kan sudah belajar tentang job profile dan bagaimana cara memanfaatkan peluang yang ada. Nah, ini saya tanya ini, per kelompok ya, untuk kelompok A, tadi kelompok A ada siapa tadi? Ada Saya sama Bu Hevi. ya Evi sama Lili. Nah, ini sudah terpikirkan belum sih di kelompok kalian nanti kira-kira job profile yang akan saya ambil apa gitu? Coba disampaikan untuk kelompok A. Mau bikin percetakan, Bu. Percetakan apa? Pokoknya percetakan. Nggak tahu, Bu, nanti dipikir lagi. Oke, percetakan. Untuk kelompok B? Kelompok B ini ketua kelompoknya Laili ya. Ayo yang lain mewakili ketua kelompok, jangan ketua kelompok terus yang aktif, yang lain juga ikut aktif. Siapa ini? Masa perlu diabsen lagi? Lupa, Ada Bu, Ibnu. Ya Bu, Ibnu, kelompok Ibnu. Ibu. Ya Ibnu, untuk kelompoknya apa? Network security Bu rencananya Bu. Oke. Kemudian untuk kelompok C, RT RW-nya Bu. RT RW Net. Sudah punya pengalaman di situ? Sedikit Bu. Sedikit. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut ke materi lagi. Nah, ini nanti tujuan dari bisnis plan, tujuannya adalah kalian Nggak membuat bisnis plan kelihatan, itu. Bu. Nggak kelihatan, Bu. Oke. Sudah? Belum, Bu. Bu. Oke. Error. Sebentar ya. Terbakar proyektornya, Bu. Enggak. Itu proyektor baru beli. Proyektornya sudah lelah. Overheat. Belum lunas sudah rusak. Aduh. Bentar ya, ini kok tidak bisa dibagi kan. Berasap. Nah, ini karena di saya ini mungkin tidak bisa ya. Kalian tadi kan sudah ada di medianya kalian. Nah, kalian bisa sambil lihat di situ di slide ke-8 ya. Iya Bu. Sambil dilihat di ponselnya masing-masing. Di situ ada dari tujuan bisnis plan. Jadi yang pertama itu membantu agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua sebagai alat untuk mencari dana. Kemudian yang ketiga sebagai sarana komunikasi bisnis. Dan yang keempat mempermudah untuk menjalankan usaha. Yang kelima membuat pengawasan lebih mudah sebagai bahan penyusunan strategi dan juga evaluasi bisnis. Kemudian bagaimana sih cara membuat bisnis plan? Nah, di situ di slide ke-9, silakan digeser. Yang pertama yaitu dikenali bisnisnya dulu, kemudian tentukan arah, target bisnisnya apa. Kemudian, nah ini di nomor 4 ini nanti yang akan kalian buat. Dari rencana misalkan dari kelompok B tadi, ke kelompok A, ingin membuat percetakan. Nah, ditentukan dulu yang A, B, C, D, sampai C ini. Misi bisnisnya apa. Kemudian ringkasannya bagaimana. Tentang usahanya ini nanti namanya apa, kira-kira seperti itu. Nanti akan dijelaskan juga di LKPD-nya. Kemudian untuk pengerjaan ya, pengerjaan kelompok atau diskusi kelompok ini, nanti saya beri waktu berdiskusi selama kurang lebih 5 menit untuk menentukan job profile-nya apa. Kemudian tugasnya diketik di Microsoft Word, itu saya beri waktu 15 menit. Jadi cukup ya 15 menit untuk berdiskusi sambil mengetik, diusahakan selesai.
Untuk LKPD bisa diklik linknya di bawah di slide ke-10 itu. Silakan diklik linknya. Ada LKPD akan saya tampilkan juga di sini. Semoga bisa. Di slide ke-10, Bu. Iya. Di saya cuma ada 8 slide, Bu. Sebentar ya, saya buka LKPD-nya. Semoga bisa. Nah, Muncul, bisa, Bu. Bu. Ya, bisa. Ini untuk LKPD-nya sebenarnya sudah ada juga di kalian ya. Sudah kalian download atau sudah kalian buka? Itu saya simpan di drive. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mana sudah, tapi nggak ada buktinya. Ini loh, Bu. Udah nggak percaya, Ibu. Sudah, Bu. Ini nggak pernah. Kelompok B sudah. Oke, kelompok A. Bu, di laptop. Kelompok A itu siapa sih selain Lili? Dari tadi. Envy, Bu. Vi, mana tunjukkan kelompok A? Bentar, Bu. Dikit, apa yang dibuka ini? Heavy nonton drakor itu, Bu. Ayo, mana tunjukkan buktinya kelompok A? Belum masuk, Bu. Apanya yang belum masuk? Di link grup ya, Bu. Iyalah, di LKPD di materi itu juga ada. Kelompok C, lama ini kelompok A ini. Kelompok C, tunjukkan buktinya. Mana kedua? Apa, Bu? Apa lagi? LKPD-nya, Bu. Dari tadi ngapain sih? Apa yang didengerin? Bu, LKPD-nya sudah kebuka, Bu. Iya, mana? Tunjukkan. Sudah, Ada Bu. di Sudah, Bu. komputer, Sudah. Sini, remote. Oleh Itu. Nah, memang ini. malas, Bu. Di ketua saya, Bu. Nah, ketuanya Anggi. Kelompok A sendiri yang belum. Nah, sudah itu Lili. Nah, di sini di LKPD, ini nanti judul proyeknya ini membuat bisnis plan ya. Jadi di sini nanti kalian isi nama kelompok itu yang ABC tadi yang 4 orang, kemudian kelasnya, sebutkan kelasnya kalian, nama anggota dimulai dari atas adalah ketua kelompok. Jadi ketua kelompok namanya paling atas, bukan paling bawah atau di tengah-tengah, tapi paling atas, supaya saya nanti mudah memanggilnya. Kemudian ini di sini juga sudah saya sampaikan di sini untuk capaian pembelajaran, tujuannya saya tuliskan di sini juga, kemudian alat bahan. Untuk materi, nah ini materi saya sisipkan di sini sedikit. Jadi nanti apa saja yang perlu dibuat ada di sini. Untuk materi nanti kalian bisa cari literatur mungkin melalui browsing di Google. Nah, banyak sekali contohnya. Nanti yang ditentukan pertama ini adalah struktur organisasi, deskripsi usaha, kelebihan dan kelemahan, kemudian peralatannya, prosedur produksi, kemudian pemasaran, rencana anggaran biaya. Ini contoh ya, nanti kalian sesuaikan sendiri dengan rencana job profile yang terpilih tadi. Jangan dibuat sama, karena beda-beda, tiap kelompok kan beda-beda. Nah, tugasnya ini, kemudian sudah ada langkah kerja, nanti bisa dibaca, jika kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Untuk pembahasan, jangan... Ya? Siap. Oke, untuk pembahasan nanti silakan dituliskan di sini ya, struktur organisasinya, disebutkan nama perusahaannya apa, kemudian di mana alamatnya, ini deskripsi usahanya, kelebihan semua dimasukkan ke dalam tabel ini. Nah, tabel inilah yang akan nanti dikumpulkan ya, untuk pengumpulannya nanti tugas sebelum presentasi harus selesai, dikumpulkan dulu di drive kelas, nanti linknya akan saya bagikan di grup WhatsApp, kemudian yang berikutnya juga ini, hasil diskusi. Jadi ada 2 lembar, yang pertama yang tabel tadi, yang kedua hasil diskusi. Ini wajib dikumpulkan per kelompok 1. Jadi nanti di sini disampaikan masalah atau kendalanya apa yang dihadapi. Mungkin tidak bisa mencari literatur karena Internet lemot.
Mungkin bisa saja seperti itu. Nah, nanti ditarik kesimpulan diskusinya di sini. Ini kesimpulannya menyesuaikan dengan kelompok masing-masing, nggak boleh nyontek dengan kelompok yang lain, karena tiap kelompok pasti beda-beda. Itu untuk LKPD. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan jika kurang jelas. Bu, LKPD-nya ada yang ini Bu, yang Word Bu. Ada. Nanti saya share di grup kelas. Iya Bu. Oke. Jelas, Bu. Sudah ya? Sudah. Perlu diingat lagi, jadi 10 menit saja pengerjaan di Microsoft Word. Oke? Siap. Baik, Bu. Yang siap hanya kelompok A. Siap Bu, kelompok Baik, C. Bu. Siap. Kelompok C siap. Sekarang untuk sebelum presentasi tugasnya sudah dikumpulkan ya? Iya Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sekarang tunjukkan tugasnya kalian yang sudah ditulis di ini di Bu, boleh Microsoft Word tadi. Apa? boleh di-share Bu. Apanya? Ininya tugasnya. Iya, tunjukkan. Makanya sebelum dipresentasikan, tunjukkan per kelompok dulu. Oh gitu. Ya, kelompok A sudah selesai. Kelompok B. Kelompok B. Ya, oke, selesai. C. Kelompok C sudah selesai. Oke, sekarang untuk presentasi saya Bu, ambil yang hasil diskusi Bu. kenapa? Hasil diskusi itu. Iya, hasil diskusinya dipresentasikan Mas Kolil. Saya yang mau presentasi Bu. Saya ajak Iya ya, Bu. yang presentasi. Supaya yang nggak aktif ini supaya juga aktif. Jadi nggak hanya kalian-kalian yang aktif saja. Supaya dapat nilai semuanya gitu loh ya. Iya Bu. Untuk kelompok A, mungkin ketua kelompok Lili bisa menunjuk anggotanya yang kurang bersuara. Siapa yang harus presentasi? Bu Hevi. Kak Hevi. Kak Hevi, silakan Kak Hevi. Dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Sampaikan apa job profile-nya tadi, kemudian gimana caranya memulai usahanya nanti kira-kira seperti apa. Kak Hevi, Oh, nama perusahaan kita Adem Panas. Silakan Kak Hevi dimulai. Jadi kelompok kami mengambil bisnis di bidang percetakan ya Bu, namanya nanti R1. Herwan. Erwan. Sudah. Gitu toh. Sudah. Sudah. Kelompok C Bu. Iya, biasanya paling aktif ini kelompok C. Silakan ditunjuk Kak Ketua, Kak Anggi, silakan ditunjuk siapa yang presentasi. Saya Bu. Ketuanya Holil Kak aja, Anggi. Bu. Holil. Holil Oh, saja. Kolil. Silakan Ya. presentasi. Nah sesuai ini Bu yang ditanya tadi, saya memilih RT RWNet Bu. Ya. Ya. Tujuannya membangun provider yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan akses internet yang murah dengan cara swadaya. Ini targetnya siapa ya? Targetnya Bu, target pelanggannya masyarakat yang di kawasan yang cukup tinggi seperti Madura, seperti di Madura Pamekasan. rendah. Ini maksudnya cukup tinggi, ini tinggi apanya? Dataran tinggi? Bukan Bu, nanti target pasarnya itu saya survei dulu Bu ke lapangan. Di sini terjangkau enggak internet gitu. Kalau misalkan banyak yang membutuhkan internet, barulah kami beraksi.
Diraih. Oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok C. Terima kasih. Sudah cukup bagus untuk kelompok C. Jadi kita tarik kesimpulan ya. Jadi dari kelompok A, kelompok C sudah presentasi. Sekarang kelompok B, Laili tunjuk anggotanya yang belum pernah tampil. Pak Ibnu, Bu. Pak Ibnu. Kak Ibnu. Kak Ibnu, kesimpulan apa Ya, yang Bu. bisa kita tarik dari pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran hari ini kita belajar masing-masing job profile, Bu. Ya. Menentukan apa aja untuk membuat bisnis, Bu, yang harus diketahui. Targetnya Kemudian supaya kalian bisa membuat apa? Supaya kita bisa membuat lapangan pekerjaan, Bu. Kok lapangan pekerjaan? Tadi yang dipresentasikan apa? Masa lapangan pekerjaan? Kok jadi jauh ya? Kita orangnya visioner, Bu. Tadi yang ditampil itu apa? Yang ditabel. Iya, Uang-uang itu, Bu. kok uang? Ya, ini tujuan awalnya. Kita kembali ke tujuan awal ya, Kak Ibnu. Tujuannya yaitu kalian bisa membuat bisnis plan. Itu tujuannya dari profil yang ditentukan, membuat bisnis plan seperti itu. Tentukan targetnya dan lain-lain. Paham, Kak Ibnu? Paham, Bu. Paham. Tadi apakah tidak kerja kelompok ya, Kak Laili? Kerja, Bu. Tadi Kak Ibnu ngegalau di pojokan itu loh, Bu. Tak suruh presentasi Oh. akhirnya, Bu. Berarti ngelanjutin yang tadi. Galaunya nggak selesai-selesai. Sudah, jadi itu tadi kesimpulannya yang bisa diambil ya. Jadi dari pembelajaran hari ini, kalian sudah bisa menentukan job profile per tiap kelompok, kemudian bisa mengaplikasikannya untuk membuat bisnis plan, langkah awal untuk memulai wirausaha. Kemudian yang berikutnya ini ada post test. Nah, ini post test ini tujuannya adalah mengukur hasil belajar kalian selama 3 jam ini. 3 jam, Bu. Jadi silakan linknya melalui kuisis sama ya. Ada 5 Ya, soal Bu. pilihan ganda, di kuisis lagi, kerjakan. Linknya sudah ada di materi, silakan langsung klik. Sudah, Salam Bu, sedikit. dapat 100. Mana tunjukkan Sudah, Bu. 100. Sudah, mesti gak ditunjukkan. 110. Dapat berapa Kak Laili? 100. 10-nya punyanya siapa? Punyanya Pak Koel. Oke, sudah. Ini sudah ada hasilnya. Ternyata nilainya sudah banyak yang KKM ya. Tinggal 1 orang yang belum KKM. Herman, mana Herman ya? Herman? Kok hilang? Ini kemana orangnya? Nah, Herman. Herman. Herman izin paling, Bu. Izin kemana? Dari tadi nggak bilang saya kok izin. Izin sarapan kayaknya, Bu. Oke, ganti saja Silakan, Marius. Iya, Bu. Jadi dapat berapa? 90, Bu. 90. Sudah KKM, ini tinggal 1 yang nggak KKM ini. Hilang pula orangnya. Iya, Kak Khalil. Herman. Oh, Pak Herman. Sudah, jadi ini untuk mengakhiri pembelajaran. Nanti dipersiapkan ya untuk pertemuan berikutnya. Nanti langkah berikutnya kalian belajar membuat blog. Jadi dari bisnis plan kita belajar membuat blog, dipersiapkan. Nanti untuk materi akan saya share sebelum masuk ke
pembelajaran seperti biasanya. Oke, Bu, mau tanya, Bu. ya, mau saya tanyakan. Apa ada yang ingin bertanya, silakan. Ini Bu, kan minggu depan kita akan belajar membuat blog. Ya, Modulnya bisa diambil sekarang, Bu. modulnya kan melalui link lagi. Oh, mati link. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada Yang yang, canggih dong Kak Khalil. nah itu yang Bu, canggih. kapan pulang? Sebentar, Bu, Kuku kapan Aimu. pulang? Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup ya, tidak ada yang kesulitan lagi. Tidak. Tidak. Alhamdulillah, Bu. enggak, Bu. Sebelum pembelajaran diakhiri, seperti biasa, ketua kelas, ganti, ketua kelas terus. Wakilnya siapa wakilnya? Pak Marius, Bu. Marius, silakan dipimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Baik, Bu. Ya, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya sehingga kita telah menyelesaikan pelajaran ini dengan baik. Sebelum kita berpisah-pisah, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampun Pak Hari, Bu Katika. Langsung aja silakan observer pertamanya ya Pak. Apa, Bu? Elvin sama Kak Anggi. Ngapunten. Saya. Sampean, Bu. Saya sama Elvin. Elvin. Iya. Pak Elvin. Silakan Bu Leli. Sebentar. Saya lihat. Oke. Oke, saya duluan nih. Monggo. Pak, monggo. Oh, saya kira boleh. Oke. Ini tadi fun ya, banyak apa? Jadi interaksi antara guru dan murid ini udah lumayan mendominasi nih pertemuannya. Jadi siswa yang tidak aktif bisa dikawui gitu. Seperti tadi Pak Herman, Mas Herman ya tadi yang skip, jadi bisa ketahuan. Nah itu dalam hal penguasaan kelas Bu Teti memang udah bagus ya. Jadi ketahuan lah mana siswa yang aktif, mana yang enggak. Terus dari segi evaluasi juga mungkin dari prosesnya udah ke data, dari penguasaan kelas yang bagus, akhirnya observasinya bisa ke data, siswa yang sikapnya bagus sama yang ini ke data. Mungkin yang lebih dikuatkan lagi mungkin kontekstualitas ini ya. Mungkin dari masalah yang di awal, kalau pakai model apa sih Bu ini? PJBL, Pak. Ya, project ya. Jadi ini mungkin dibuka aja pertanyaan ke siswa, mungkin ada apa selain model yang Ibu paparkan itu kan ada model-model lain, mungkin aja bisa memperkaya kelas. Seperti Lean Canvas kan ada Lean Canvas model, mungkin apa bisa menggali pengetahuan awal siswa yang mereka udah tahu memang gitu. Mungkin itu aja sih di pendahuluan.
lebih ke kontekstualitas. Anak yang udah tahu mungkin nggak bisa komentar. Jadinya jadi ngikut di situ. Bisa digali dulu. Oke, mungkin itu dari saya. Observer kedua, Bu Levi ya? Oke, Bu Teti, secara keseluruhan saya cukup tertarik dengan kelasnya Bu Teti karena Bu Teti interaksinya dengan siswa itu sudah terbangun dengan baik. Maksudnya Bu Teti juga melempar pertanyaan ke siswa, terus caranya Bu Teti membuat kelompok itu juga apa ya? Juga sudah. Tapi saya batin tujuan pembelajaran belum disampaikan, ternyata kemudian disampaikan. Tapi yang belum saya dapatkan itu tadi motivasi dan persepsi. Saya belum mendengar, atau mungkin saya kelewatan, saya belum tahu juga. Mungkin kalau motivasi wirausaha, biar anak-anak tertarik biar anak-anak tertarik membuat bisnis plan kan anak-anak harus dipancing dulu dong hasratnya atau gairahnya atau kemauannya biar kenapa kok mereka harus membuat bisnis plan, terus motivasinya bagaimana, terus persepsinya bagaimana, itu belum terlihat di sana, karena saya sendiri juga ngajar PKK di kelas 12, itu nggak semua anak itu juga mau berwirausaha gitu. Itu saja dari saya, Bu Teti. Ya mungkin nanti bisa kekurangan-kekurangan yang hari ini kayak misal wifi lemot dan lain sebagainya mungkin bisa ditambahkan catatannya Bu Teti jika nanti di kelas ada kendala seperti itu, solusinya bagaimana, gitu aja. Terima kasih Bu Teti. Sama-sama, terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung lanjut ke guru teknik. Oke Pak Hari, untuk ini mungkin saya urut dari depan mau. Di awal sudah ada menyapa, kemudian ada doa oleh ketua kelas dan absensi oleh guru. Berlanjut dengan persepsi, cuma ya itu mungkin bagi saya kurang terasa Bu. Jadi mungkin lebih bisa menghubungkan dengan dunia nyata yang kira-kira bisa menarik siswa untuk nantinya tertarik dan menyimak di pelajaran job profile itu. Jadi mungkin persepsinya perlu dikuatkan kembali agar lebih terasa di pembelajaran. Lanjut ke guru memberi link dan siswa membuka dari HP ini yang tadi sepertinya ada masalah teknis Bu ya, yang tidak diharapkan. Jadi tampilannya tidak terlihat di meeting. Gitu. Jadi kedepannya mungkin ya hal tersebut harus diantisipasi. Kadang-kadang memang ada masalah-masalah yang tidak kita harapkan muncul, cuma bagaimana caranya agar bisa berjalan maksimal gitu. Lalu di awal tadi di PPT sudah menunjukkan tujuan, target, alur kegiatan pembelajaran beserta dengan alokasi waktunya. Menurut saya sudah baik Bu. Jadi siswa juga ada gambaran dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan di hari tersebut gitu. Lalu untuk pemberian kelompok, nah ini yang diberikan di awal Bu ya. Kalau menurut saya sih baik-baik saja ya, cuma kalau menurut RPP nanti bisa dicek Bu, karena nantinya saat PPL penilai atau observer akan menyimak dari langkah pembelajaran yang dibuat oleh guru. Jadi mungkin nanti bisa dicek kembali apakah pemberian kelompok atau penunjukan kelompok itu ada di bagian pendahuluan pembelajaran atau ada diisi saat menyampaikan kegiatan, langkah-langkah kegiatan proyeknya. Itu nanti perlu dilihat di langkah pembelajaran. Kalau misalnya memang sudah tertulis di langkah pembelajaran di pendahuluan tidak masalah. Gitu. Lalu untuk pretest tadi ada link quizzes. Sebenarnya sudah bagus ya, dan ada interaksi yang baik dengan siswa karena guru juga mengecek apakah siswa sudah benar-benar membuka link quizzes tersebut dengan cara memastikan siswa menunjukkan HP gitu. Cuma
Mungkin sebenarnya di layarnya Bu Teti sudah ada live quiz-nya. Gitu, cuma tidak terlihat saja di Zoom. Gitu. Jadi ya kendala teknis saja. Lalu untuk LKPD refleksi tadi saya sempat belum kelihatan apakah sudah menunjukkan penilaian, Bu. Menjelaskan penilaian dalam penilaian belum. Nah, ya itu mungkin perlu ditambahkan, Bu, untuk menunjukkan penilaian. Unjuk kerjanya tadi sudah ada presentasi 2 kelompok, dilanjut dengan penutup sudah lengkap sih. Guru mendorong siswa untuk memberikan refleksi dan kesimpulan. Ada post-test juga, sama sudah ada interaksi dengan siswa. Lalu ada gambaran materi untuk pertemuan selanjutnya. Ini untuk menurut saya kekuatan dari peer teaching Bu Teti ini di keterlibatan siswa ya. Jadi guru benar-benar mengecek siswanya siapa yang kurang aktif kemudian dipanggil. Jadi itu bagus sekali untuk mengecek fokus siswa apakah benar-benar sudah memperhatikan atau belum. Begitu dari saya Bu Teti. Terima kasih sekali Bu Ika. Jadi saya akan tambahkan yang belum ya, yang dikritik atau belum diberi saran oleh observer dan kita. Pembelajaran Bu Teti kali ini sebenarnya nampak sekali perencanaannya sudah bagus ya, tapi banyak kendala teknisnya yang sehingga pembelajarannya tidak bisa berjalan dengan baik, maka akhirnya nampak kekuatan pembelajaran ini ya, atau gregetnya dari pembelajaran ini masih amat sangat kurang. Karena apa? Ya itu tadi waktunya untuk menyampaikan masalah atau menyampaikan materi itu Bu Teti tidak bisa. Kemudian menunjukkan LKPD juga kesulitan tadi, mestinya LKPD yang bisa ditunjukkan pada akhirnya tadi dipergunakan betul untuk memberikan petunjuk ke siswa untuk bagaimana pengerjaan LKPD itu tentunya belum. Nah, dari itu semua akhirnya dampaknya pada apa? Pada link pembelajaran. Di link pembelajaran yang nampak selalu hanya wajahnya Bu Teti dengan wajah murid-muridnya saja. Ya seperti yang sekarang ini aja, tidak nampak kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran yang jelas itu belum nampak. Jadi misalkan pada proses diskusi, nah yang diskusi justru malah Bu Teti dengan siswanya, ya tidak nampak diskusinya antar anggota di dalam setiap kelompok itu tidak kelihatan. Ya padahal itu harusnya ditunjukkan dengan cara bagaimana. Jadi tolong ini kelemahan dari Bapak Ibu yang sudah tampil itu tadi itu terutama pada link pembelajarannya yang belum begitu dikelola dengan baik, sehingga nanti hasil videonya itu tidak menarik. Nanti kalau diunggah di YouTube orang ada moco, orang ada jempol, tidak ada. Ya, jadi itu langkah-langkah pembelajarannya, sintak-sintaknya itu harus nampak di link pembelajaran. Atau mungkin belum belum jelas betul yang saya maksud dengan link pembelajaran. Screen pembelajaran, layar pembelajaran bukan link ya, layar pembelajaran. Mungkin belum paham yang dimaksud dengan layar pembelajaran itu apa? Belum, Pak. Belum ya. Jadi pada waktu Bapak Ibu mengajar yang seperti itu tadi, kemudian hasil rekaman videonya itu nanti bagaimana, itu yang ditampilkan di video nanti bagaimana, itu yang selama ini yang tadi dari 4 orang ini yang sudah melaksanakan peer teaching itu masih belum nampak. Jadi coba nanti dilihat rekaman pembelajaran Ibu, tidak seperti orang mengajar, bukan suasana kelas.
Iya kan? Itu belum nampak. Sedangkan Bu Teti menjelaskan materi tentang apa tadi bisnis plan ya, itu belum nampak Bu Teti apa bisnis plan itu apa, bagaimana cara membuatnya, itu belum ada sama sekali. Kalau ada baru diceritakan secara lisan. Jadi yang nampak di layar pembelajaran hanya ibu sebagai gurunya yang berbicara, kemudian murid yang menjawab pertanyaan ibu hanya seperti itu toh. Itu bukan skrip pembelajaran yang baik, layar pembelajaran yang baik tidak seperti itu. Kan ibu sudah saya berikan saran untuk melihat contoh-contoh video pembelajaran baik untuk PPT maupun PPL di YouTube. Ya, tolong diperhatikan di situ. Ya, jadi videonya bagaimana yang diharapkan itu. Nah, yang itu yang jadi tidak hanya seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini diskusi, ya maka link pembelajarannya kelihatannya ya seperti ini. Saya yang wajahnya tidak kelihatan lagi bicara, suaranya muncul. Tadi juga ibu dan kelasnya tadi juga hanya seperti itu toh. Tidak nampak yang saya bicarakan itu mestinya disampaikan dengan media yang baik, mungkin PowerPoint, mungkin video. Kalau saya ngomong memberi contoh, lihat di YouTube, saya bisa tunjukkan YouTube-nya ini, itu. Yang ini yang belum kelihatan sama sekali. Jadi tolong ini untuk semuanya, tidak hanya Bu Teti, untuk semuanya itu linknya pada keliru link. Layar pembelajarannya, screen pembelajarannya itu betul-betul harus dikelola dengan baik. Apalagi yang tadi yang Pak Kolil itu masih sangat kurang sekali dalam hal ini karena penyampaiannya masih seperti seorang ustadz di depan santri-santrinya, ya, ngomongnya baru searah. Nah, dengan begitu, yang namanya model pembelajaran itu tidak akan nampak. Bu Teti yang kali ini, meskipun dia di perencanaannya mengatakan bahwa ini menggunakan model pembelajaran PJBL project, ya toh. Tapi kalau dilihat di pembelajarannya di kelasnya tadi itu hanya seperti pembelajaran yang biasa-biasa, direct instruction saja ya. Jadi guru memberikan instruksi, kemudian siswa mengerjakan, guru memberikan instruksi, siswa mengerjakan, hanya itu toh. PJBL di proyeknya mana? Merencanakan proyeknya mana? Kemudian presentasi hasilnya juga belum kelihatan. Pada presentasi hasil hanya bercerita saja loh. Itu bukan presentasi, itu hanya menjawab pertanyaan kalau seperti itu. Yang namanya presentasi ada hasil pekerjaannya, kemudian ditayangkan oleh salah seorang kelompok siswanya tadi, nampak di layar pembelajarannya, nampak. Tidak hanya kata-katanya, ya. Salah satu contoh misalkan nanti saya share tadi yang presentasi diskusi misalnya di situ. Itu yang apa hanya gambar manusia saja. Opo yang dipresentasikan tidak ada. Yang seperti itu tolong diperhatikan. Ya, saya pikir mudah-mudahan nanti yang dua orang yang terakhir ini bisa menunjukkan itu. Saya tadi sudah ngomong jauh sampai ke breakout room, sampai ke misalkan tadi kuis pada waktu siswanya mengerjakan kuis, ya itu kan yang nampak hanya cerita-cerita toh. Bagaimana sudah selesai ini dan lain sebagainya. Muridnya bilang, wah tidak bisa masuk Bu. Apanya yang tidak bisa masuk, ya toh. Artinya pada waktu siswa mengerjakan kuis itu Bu Teti menampilkan di layar pembelajaran itu apa? Pantauannya ibu dari kuisisnya kan apa pantauannya? Yang siswa kelompok ini sudah mengerjakan berapa nomor, yang benar berapa, itu yang ditampilkan di layar pembelajaran. Sehingga tidak harus Bu Teti tanya, bagaimana nilaimu berapa, tidak harus gitu. Dari kuisis kan ada tampilannya, loh. Jadi kalau ibu sudah nyebar kuisis, kemudian
dikerjakan oleh kelompok-kelompok siswa, di situ pasti nanti ibu bisa memantau, oh kelompok ini lagi mengerjakan sampai ke nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, jawabannya betul atau salah, kelihatan di situ. Bahkan rankingnya itu kelihatan dari kuisis. Kenapa enggak itu yang ditampilkan di layar pembelajaran? Kenapa hanya ditanya-tanya saja? Sudah atau belum? Sudah ada belum? Isinya hanya itu tok tadi. Tolong ini diperhatikan. Jadi, ya banyak. Tolong banyak nonton video pembelajaran yang ada di YouTube. Nanti Bapak Ibu akan tertarik dan ingin membuatnya yang seperti itu. Jadi tidak hanya puas sampai di sini saja. Kalau saya sebagai pendamping, sebagai instrukturnya istilahnya dalam PPG, nggak pernah melihat hasil karya dari para peserta itu yang berhenti puas sampai di sini, gitu nggak pernah. Selalu saya ingin berkembang, selalu ingin saya menambahkan lebih baiknya bagaimana. Karena nanti kalau Ibu bisa memproduksi hasil pembelajaran yang banyak dimasukkan ke YouTube, untuk WA bisa jadi YouTuber yang bagus, tapi yang bermanfaat, betul ya. Kalau ada guru-guru, banyak loh guru-guru yang membutuhkan itu. Nah, sekarang membuat RPP gitu aja di share di situ sudah bisa menghasilkan kok. Itu kalau mungkin bisa dimasukkan dalam satu profil rencana bisnis tadi atau bisnis plan tadi ya. Oke, saya kira gitu. Terima kasih Bu Teti. Sebenarnya bagus ya, jadi rencananya sudah dibuat dengan baik, tapi mungkin karena banyak kendala teknisnya tadi, sehingga tampaknya di pembelajaran itu kurang greget. Ya, aku ngerti ya, kurang greget ya. Jadi kekuatannya, kalau Bu Tika tadi menyampaikan, kekuatannya masih kurang nampak. Ya, memberi apresiasi juga masih kurang nampak. Karena apa? Tidak ditunjang. Media yang dipergunakan tidak efektif, bisa dilakukan dengan baik. Saya pikir itu, tolong hal-hal yang seperti ini itu diantisipasi sebelum tampil, sebelum mengajar diantisipasi. Ini nanti kalau aku nampilkan ini tidak bisa atau ngupload ini tidak bisa, harus bagaimana, itu harus sudah ada rencana. Kalau kita ingin mengajar yang profesional, jangan sampai rencana kita ini gagal, kemudian nggak jadi, hanya seperti itu, ya itu bahaya. Kalau rencana pertama gagal, harus ada rencana B. Rencana B gagal, harus ada langkah lagi berikutnya bagaimana. Dan itu guru yang profesional dituntut yang seperti itu. Iya, Pak Kolino. Ya, oke. Terima kasih. Monggo berikutnya Pak